Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silahkan dipimpin. Yang berat, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Ya, sebelumnya Ibu Guru mau mengabsen dulu kehadiran kalian semua di kelas ini. Yang pertama Habib Ibrahim, Ahmad Dwi Andika, Ahmad Lutfi, Ahmad Solahul, Ahmad Yusuf Muzaki, Amelia Okta, Cinta Ade, Dewi Safitri, Dwi Hanum, Ferdian Pasha, Gita Salsa, Halimatul Sa'diyah, Husnayatul Hammam, ya, Muhammad Fauzul Adim, sakit, Sania Faza Arimbi, ya, Sofi Nurjannah, Wafik A'la Mumtaz. Ya, jadi anak-anak teman kalian yang absen berapa orang? 2. Absen karena sakit. Kita doakan semoga yang sakit lekas sembuh. Ya. Baik anak-anak, mari kita menyanyikan lagu nasional untuk membangkitkan rasa cinta tanah air kita. Harap berdiri anak-anak. Dari Sabang sampai Merauke menjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, silakan duduk anak-anak. Sebelum Ibu Guru masuk materi yang akan kita sampaikan, yang akan kita pelajari, Ibu Guru akan menanyakan pertanyaan untuk mengukur seberapa kalian memahami materi yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, mengapa Allah memberikan cobaan kepada hambanya? Mengapa Allah memberikan cobaan kepada hambanya? Untuk menguji keimanan. Ya. Bagaimana sikap seorang muslim ketika mendapatkan cobaan? Sabar. Terus, apalagi? Berdoa, apalagi? Menerima dengan ikhlas, ya. Pertanyaan yang terakhir anak-anak, apa perbedaan sikap putus asa dan sikap sabar? Sikap sabar? Apa? Anak-anak? Tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan. Terus, bedanya dengan sikap putus asa apa anak-anak? Tidak punya harapan dalam menghadapi cobaan. Ya. Maka untuk materi kita kali ini tentang berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian, maka Ibu akan memperlihatkan cuplikan video yang akan kita tonton bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah seorang nabi yang mulia yang nasabnya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kepada sebagian dari keturunannya Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, bersabar dan mengharap pahala, serta berzikir di malam dan siang, pagi dan petang. Hari pun berlalu, namun tidaklah berlalu hari itu kecuali penderitaan Nabi Ayub semakin berat, dan saat penderitaan yang dialaminya semakin berat, maka kerabatnya menjauhinya. Demikian pula kawan-kawannya. Tinggallah istrinya yang sabar mengurusnya dan memenuhi haknya. Istrinya terus mengurusnya dan memenuhi keperluannya sampai ia rela bekerja dengan upah tidak seberapa untuk menafkahi suaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Ayub sebagai teladan dalam kesabaran yang patut ditiru. Semoga kita dapat meneladani kisah Nabi Ayub alaihissalam yang sangat sabar ketika mendapati keadaan yang sangat sulit dan tetap mempertahankan keimanannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, setelah kita melihat video tadi, tayangan tadi, apa yang dapat kita kesimpulkan? Bahwa Nabi Ayub adalah orang yang sabar, ya. Anak-anak, dalam kehidupan kita tidak bisa lepas dari yang namanya ujian. Entah itu ujian keuangan, entah itu ujian sosial, entah itu ujian ekonomi, pertemanan, dan lain sebagainya. Ya. Maka anak-anak yang harus dikedepankan dalam menghadapi ujian atau cobaan itu adalah berpikir positif dan apa anak-anak? Sabar dalam menjalani ujian dan cobaan. Karena setiap individu pasti pernah merasakan yang namanya ujian dan cobaan. Tidak bisa lepas dari ujian dan cobaan. Tetapi yang harus kita ingat, bahwasanya perspektif Islam dalam Islam, suatu cobaan bukan berarti hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa anak-anak? Untuk apa? Meninggikan derajat kita, menambah pahala kita, membersihkan dosa kita. Itu yang pertama kali harus kita ingat, ya. Kalau kita mendapatkan ujian, kalau kita mendapatkan cobaan. Bukan berarti ketika mendapatkan cobaan itu berarti hukuman. Bukan. Tetapi apa? Allah ingin menaikkan derajat kita. Allah ingin menghapus dosa kita. Ya. Hidup itu penuh dengan ujian, ya. Entah itu kesehatan, keuangan, sosial, maupun bencana alam. Dan yang perlu diingat, ujian adalah bentuk kasih sayang, bukan hukuman. Ya. Tujuan dari musibah yang diberikan Allah ataupun ujian yang diberikan Allah adalah untuk membersihkan dosa, meningkatkan derajat, dan juga mendapatkan pahala yang besar. Bagaimana sikap yang harus kita ambil? Yaitu sikap sabar dan positif dalam menghadapi ujian dan cobaan yang diberikan Allah. Lanjut. Dalam Al-Quran telah disebutkan anak-anak dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayatnya bunyinya bagaimana anak-anak? Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi wala nabluwannakum bisyai'im minal
khaufi wal ju'i wa naqsi minal anfusi was samarati wa basiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, anak-anak. Jadi ditegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah bahwasanya apa? Kita pasti diuji dengan rasa apa? Ketakutan, kekurangan, kelaparan, ya, dan kehilangan apa? Kehilangan. Tetapi bagi orang-orang yang sabar, maka mereka akan mendapatkan apa? Berita gembira, ya. Yaitu orang-orang yang apa, anak-anak? Yang ketika ditimpa musibah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Selanjutnya anak-anak, yang perlu dipahami ketika kita mendapatkan musibah dan cobaan, bahwasanya kita tidak boleh berpikir apa? Negatif. Harus selalu berpikir positif dan sabar. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa cobaan atau musibah tidak akan apa? Terus terjadi, tidak akan terus berlangsung. Pasti ada akhirnya. Salah satu ayat yang menyatakan bahwa musibah pasti berlalu adalah dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 6. Yang bunyinya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ya. Itu yang harus ditanamkan, bahwa ketika kita mendapatkan musibah atau ujian, tidak akan selamanya musibah itu tetap ada di dalam kehidupan kita, pasti akan berlalu. Ya, baik anak-anak, untuk memperdalam diskusi kita kali ini tentang materi berpikir sabar dan berpikir positif dalam menghadapi ujian dan cobaan, Ibu Guru akan membagikan LKPD, ya, lembar kerja siswa. Nanti satu kelas ini akan dibagi menjadi 4 kelompok menurut urut dari absensi, ya, dari atas 5 orang, dari 1 nomor urut 1 sampai 5, urut 5, urut 6 sampai 10, urut 11 sampai 15 dan seterusnya, ya. Silakan ditata mejanya, dijadikan kelompok, 4 kelompok, ya. Anak, diskusinya kita sudahi, kembali ke posisi awal tadi, ke posisi masing-masing. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang beranggotakan saya Halimat Sajia, Saya Muhammad Fani Kadim. Dari hasil diskusi kami mendapatkan soal nomor 3. Kasus yang kami analisis adalah seseorang pedagang kecil mengalami kerugian besar hingga bangkrut. Ia merasa rezeki ditutup dan malas berusaha lagi. Soal pertama, jelaskan sikap salah apa yang ditunjukkan. Dari hasil diskusi kami, dalam kasus nomor 3, sikap yang salah adalah menyalahkan takdir, berputus asa, dan malas berusaha lagi. Soal nomor 2, tuliskan minimal 1 ayat atau hadis tentang husnudzon atau sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Ista'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Soal nomor 3, bagaimana husnudzon dapat membantu tokoh menghadapi cobaan? Hasil diskusi kami, husnudzon atau berprasangka baik dapat membantu tokoh menghadapi cobaan dengan cara menumbuhkan keyakinan bahwa setiap ujian pasti ada hikmahnya dan Allah memiliki rencana terbaik di balik setiap kejadian. Yang B, sebutkan minimal 2 manfaat sabar. Manfaat sabar adalah hati menjadi tenang karena yakin semua terjadi atas kehendak Allah. Yang kedua, mendapat pahala besar dari Allah karena Allah mencintai orang-orang yang sabar. Soal nomor 4, apa langkah yang sebaiknya dilakukan tokoh agar keluar dari masalah dengan sabar dan berpikir positif? Hasil diskusi kami, sebaiknya tokoh meningkatkan ketakwaan, ibadah dan doa, berusaha lagi disertai ikhtiar, menerapkan prinsip qanaah dan sabar, serta meminta nasihat dari orang lain. Sekian. Ya, ini tadi kita sudah mendengar paparan dari kelompok 3 tentang kasus yang dialami kelompok 3. Silakan dari teman-teman, dari anak-anak yang akan mengajukan pertanyaan atau tanggapan dengan kasus yang diberikan kelompok 3, silakan angkat tangan. Ya. Ya, silakan jawab. Untuk menghadapi pikiran negatif, kita dapat mengenali dan menyadari pikiran tersebut, mengevaluasi, lalu ganti dengan pikiran positif, meningkatkan kepercayaan diri, alihkan pikiran dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan, dan jika perlu cari dukungan dari orang lain. Sudah? Puas? Penanya? Ya, sudah ya, sudah dijawab pertanyaan dari teman kita kelompok 3. Sudah selesai pemaparannya, kita berikan aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang soal yang diberikan oleh guru. Perkenalkan, saya Ahmad Sulal Jartoyo. Perkenalkan, nama saya Habib Ibrahim Khairil Anam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf Mujahid. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yudhika. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yudhika. Di sini saya akan membacakan soal dan jawaban dari guru. Seorang siswa kelas 11 gagal dalam ujian kenaikan kelas. Ia merasa putus asa dan menyalahkan keadaan. Pertanyaan pemandu pertama, identifikasi masalah dalam kasus yang diberikan. A. Tuliskan peristiwa atau cobaan yang dialami tokoh dalam kasus. Siswa kelas 11 gagal dalam ujian kenaikan kelas. B. Jelaskan sikap salah apa yang ditunjukkan, misalnya putus asa, menyalahkan takdir, malas berusaha. 2. Carilah dalil dari Al-Quran atau hadis yang relevan. Tuliskan minimal 1 ayat atau hadis tentang husnuzon atau sabar. Inna ma'al usri yusra. Quran Surat Al-Insyirah ayat 94.
Nomor 3, jelaskan manfaat berpikir positif dan sabar dalam kasus tersebut. Bagaimana husnuzon dapat membantu tokoh menghadapi cobaan? Dengan husnuzon berbaik sangka kepada Allah, siswa akan percaya bahwa kegagalan ujian adalah ujian sementara dan bisa menjadi pelajaran untuk lebih giat belajar, tidak menyalahkan keadaan, melainkan memperbaiki diri. B. Berusaha minimal 2 manfaat sabar. 1. Hati menjadi tenang dan tidak mudah stres. 2. Mendapat pahala dan pertolongan dari Allah. 4. Berikan solusi Islam yang sesuai. A. Apa langkah yang sebaiknya dilakukan tokoh agar keluar dari masalah dengan sabar dan berpikir positif? Siswa sebaiknya menerima hasil ujian dengan ikhlas, introspeksi diri, dan percaya bahwa Allah punya rencana yang lebih baik. B. Sebutkan langkah nyata. Belajar lebih giat dan memperbaiki cara belajar untuk ujian berikutnya. Mencari nasihat dari guru atau orang tua agar mendapat motivasi tidak menyerah dan tetap yakin bahwa kegagalan adalah jalan menuju keberhasilan. Itu saja dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Silakan dari teman-teman, dari anak-anak yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan buat kelompok 1, silakan angkat tangan. Ya, silakan. Bagaimana sikap dalam menghadapi kasus tersebut? Silakan dijawab kelompok 1. Tetap sabar, tidak berputus asa, dan bersangka baik bahwa kedepannya akan lebih baik, dan tetap belajar lebih giat untuk kedepannya. Ya. Sudah ada pertanyaan lain? Ya. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan maju untuk presentasi ke depan. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan meresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya Dewi Safitri, Saya Gita Safatrian. Saya Cinta Irfani. Saya Maria Karyani. akan menjawab soal nomor 2. Seorang remaja kehilangan orang tuanya karena sakit. Ia merasa hidup tidak adil dan menyalahkan takdir. Kasus tersebut adalah tentang seorang remaja kehilangan orang tuanya karena sakit. Ia merasa hidup tidak adil dan menyalahkan takdir. Hal tersebut menunjukkan sikap menyalahkan takdir. Hal tersebut sudah tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. 3. Manfaat berpikir positif dan sabar dalam kasus tersebut adalah 1. Membangun optimisme, 2. Meningkatkan motivasi, 3. Mengurangi emosi negatif. 4. Solusi Islami yang sesuai adalah bersabar, berdoa, berbaik sangka, mendoakan orang tuanya, serta tetap sangat semangat menjalani hidup dengan penuh iman dan tawakal. Sekian. Baik teman-teman, anak-anak, siapa yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada kelompok 2, silakan angkat tangan. Mengapa sabar dianggap sebagai salah satu sifat yang penting dalam menghadapi cobaan? Karena sabar dianggap penting karena sabar adalah kunci ketenangan dan kekuatan hati saat menghadapi ujian hidup. Dengan sabar, seseorang tidak mudah putus asa, marah, atau menyalahkan takdir. Ya. Sudah selesai presentasi dari kelompok 2. Kita berikan aplaus yang meriah. Baik anak-anak, kita sudah melewati diskusi ini sama-sama tentang tema berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pelajaran atau materi kita hari ini?
harus apa? Tetap berpikir positif dan apa? Sabar dalam menghadapi ujian. Setelah kita belajar tema hari ini tentang berpikir positif dan apa? Sabar dalam menghadapi ujian, bagaimana anak-anak menerapkan sabar dan berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari? Tidak mudah marah. Terus apa lagi? Ya, apa lagi? Ya, anak-anak. Ya, oke. Selanjutnya anak-anak, untuk pengayaan atau untuk kalian belajar lebih lanjut lagi, bisa nanti Ibu kasih pelajaran atau pekerjaan rumah. Silahkan dikerjakan di rumahnya masing-masing. Baik anak-anak, kita sudah belajar bersama tentang berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Maka anak-anak, Ibu harap nanti ketika mendapatkan ujian ataupun cobaan, anak-anak bisa menerapkan sabar dan berpikir positif dalam kehidupan anak-anak, dalam masalah yang dihadapi anak-anak. Ya, demikian pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan berdoa bersama. Silahkan. Doa lain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya.